Ini adalah perampokan yang sudah direncanakan sejak lama. Sebuah perusahaan keamanan bernama Fortico Security sedang mengangkut uang tunai menggunakan truk lapis baja. Tiba-tiba sebuah truk semen menghalangi jalan dan merampok kendaraan lapis baja. Para perampok menggunakan ekskavator untuk mengangkat truk lapis baja tersebut untuk mencegahnya kabur. Para perampok memotong pintu dan menggunakan granat kejut untuk melumpuhkan petugas. Mereka tidak menyadari ada seorang anak laki-laki remaja di dalam mobil di dekat mereka yang sedang menyaksikan seluruh perampokan. Ketika para perampok menyadari keberadaannya, mereka memerintahkan anak laki-laki itu keluar dari mobil. Kebingungan dan gemetar, dia mencoba menelepon ayahnya, tetapi ayahnya sedang menelepon orang lain. Diliputi rasa takut, anak laki-laki itu hanya bisa menuruti permintaan perampok untuk berbaring di tanah. Saat para perampok memindahkan kantong-kantong uang, seorang petugas keamanan tiba-tiba menyerang dengan menarik topeng perampok. Perampok itu menembaknya hingga tewas. Untuk menyembunyikan identitas mereka, para perampok membunuh petugas keamanan lainnya termasuk anak laki-laki itu. Ayah anak laki-laki itu bernama Patrick Hill menyaksikan pembunuhan putranya dengan marah menyerang para perampok tetapi ditembak jatuh. Sebelum kehilangan kesadaran, dia terus menatap wajah penembak yang penuh bekas luka dan mencoba mengingatnya. Dia berhasil selamat dan sedang berada di rumah sakit. Setelah 3 bulan perawatan, dia akhirnya meninggalkan rumah sakit dan melamar pekerjaan di perusahaan keamanan yang dirampok kemarin. Manajer perusahaan yang bernama Terry menceritakan insiden perampokan yang terjadi baru-baru ini dan menyebabkan 2 petugas dan seorang warga sipil terbunuh. Dia memberitahu Patrick Hill bahwa dia akan menggantikan mereka, tetapi pertama-tama dia harus lulus beberapa tes senjata api. Dia dilatih sepanjang hari oleh Bullet. Patrick Hill nyaris tidak memenuhi ambang batas untuk menjadi petugas. Begitu disetujui, mereka menjuluki Patrick dengan sebutan H. Kemudian, dia bertemu petugas lain termasuk Hollow Bob dan Boy Sweat Dave. Pengantaran pertama mereka dimulai dengan H, dan seperti yang diharapkan hari itu berjalan lancar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, H dan Dave pergi bekerja. Tiba-tiba perampok bersenjata menggunakan radio dan memaksa mereka untuk berhenti dan menyandra Bullet. Mereka memerintahkan H untuk melemparkan kantong uang ke bagian belakang truk pick-up, tetapi dia sengaja menjatuhkan satu tas saat melemparnya ke dalam pick-up. Ketika salah satu pria bersenjata mendekat, H melempar tas dan dengan cepat menembak kepala pria itu. Dia terus menembaki semua pria bersenjata dengan akurasi 100%, membunuh semua anak buah perampok lalu mengejar pemimpinnya. Dia mengejar pemimpin itu sampai ke dalam bangunan, memojokkannya, dan meledakkan kepalanya. Tindakan H membuat suasana tempat kerja menjadi kacau. Terry mengatakan kepadanya bahwa dia akan bekerja di meja setidaknya selama sebulan. Namun, CEO Fortico Security yang bernama Blake Halls memuji dia dan menyarankan dia pantas mendapatkan promosi. H kemudian dipanggil oleh agen rahasia untuk meninjau rekaman video perampokan truk sebelumnya untuk melihat apakah orang-orang bersenjata dalam perampokan baru-baru ini terlihat familiar. Dia menatap seorang perampok tetapi memberitahu mereka bahwa tidak ada yang tampak familiar. Kedua agen ini bekerja untuk seorang agen bernama King yang percaya bahwa H akan membawa mereka ke pelaku perampokan yang pertama. Petugas lainnya memuji tindakan heroik H. Dia berterima kasih kepada mereka dan kemudian mulai bekerja seperti biasa. 3 bulan berlalu, Bullet dan H sedang bertugas. Tiba-tiba sebuah sepeda motor menghalangi jalan mereka, kemudian mereka dikelilingi oleh orang-orang bersenjata. Bom asap dimasukkan ke dalam truk memaksa Bullet keluar dari truk. Ketika H melangkah keluar dan menunjukkan wajahnya, orang-orang bersenjata tampaknya mengenalinya dan segera mundur dan kembali ke markas mereka. Terry tidak habis pikir mengapa orang-orang bersenjata itu meninggalkan uang hanya dengan melihat wajah H.
Blake menegur Terry, kemudian memberitahu H bahwa dia sekarang akan memiliki timnya sendiri dan terus melakukan apa yang harus dia lakukan. Bullet bercerita kepada Dave dan menyebut H memiliki jiwa yang gelap. Malam itu H memasuki rumah seorang petugas yang bernama Dana. Ketika H menemukan setumpuk uang di apartemennya, dia menginterogasinya. Dia melepaskan beberapa tembakan untuk menakut-nakutinya, dan Dana mengungkapkan bahwa dia telah mencuri sejumlah uang dari tempat kerja beberapa bulan yang lalu. H menunjukkan padanya 2 foto orang tuanya dan memperingatkannya tentang konsekuensi yang berat jika dia berbohong kepadanya. Adegan kembali ke 5 bulan yang lalu. H bersama putranya Doug yang sedang berlibur di Amerika Serikat. H menerima telepon dari seorang gangster yang bernama Mike. Di sini terungkap bahwa H sebenarnya adalah bos dari gangster dan Mike adalah anak buahnya. H ternyata berencana untuk merampok truk pengantaran uang milik Fortico Security. Mike meminta bantuan H untuk memantau kemana truk uang akan berbelok karena anak buahnya yang ditugaskan mengalami kecelakaan di perjalanan. H dan Doug berkendara di dekat dermaga, tempat di mana perampokan akan terjadi. Saat H membeli makanan untuk dirinya dan putranya, tragedi perampokan itu terjadi dan menyaksikan kematian putranya. H koma selama hampir 3 bulan. Setelah dia pulih, H diberitahu bahwa putranya telah meninggal. Dia bertemu dengan mantan istrinya Jane yang menyalahkan H atas kematian putra mereka. Kemudian bertemu dengan Mike dan rekan-rekannya. Mike merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Doug dan setuju untuk membantu H menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Doug. Mike dan rekannya mulai menginterogasi banyak gangster dari satu gangster ke gangster lain, sampai seorang pria yang diinterogasinya menyerahkan nama Gacy bersaudara yang mungkin terlibat. H dibawa ke sebuah gedung tempat Gacy bersaudara yang terlibat dalam segala macam kejahatan ke Gina Mum. Mereka tidak memiliki informasi. H langsung melenyapkan kedua bersaudara itu. H ingin mempelajari latar belakang petugas yang bekerja di Fortico Security. Kemudian dia meminta asistennya Kirsty untuk mengambilkannya beberapa dokumen milik petugas Fortico Security dan laporan otopsi kematian Doug. Kemudian diperlihatkan para pelaku perampokan pertama yang merupakan sebuah tim mantan militer. Tim itu dipimpin oleh seorang pria bernama Jackson dan anak buahnya bernama Carlos, Sam, Tom, Brad, dan terakhir Jan yang membunuh Doug dan menembak H. Mereka terlihat merencanakan perampokan truk di sebuah pesta yang diselenggarakan untuk ulang tahun Jackson. Mereka memulai perampokan. Mereka memperhatikan H dan Doug berhenti. Selama proses perampokan, Sam memerintahkan Doug keluar dari mobil dan berbaring di tanah. Jan terprovokasi dan menembak 2 petugas. Ketika dia menyadari Doug telah melihat wajahnya, dia menembaknya hingga tewas lalu menembak H. Setelah perampokan itu, tim tersebut merencanakan perampokan berikutnya dan misi terakhir. Jumlah perampokan akan melebihi 150 juta dolar yang dibagi rata, termasuk orang dalam mereka. Di sini terungkap orang dalam yang dimaksud adalah Bullet. Jackson dan Tom meninjau rencana tersebut beberapa minggu sebelumnya. Mereka semua khawatir tentang Jan karena tindakannya telah menyimpang dari rencana, tetapi Jackson yakin padanya bahwa dia akan mengikuti perintah. Kembali ke Fortico di mana Bullet mengaku kepada H bahwa dia adalah mata-mata yang telah memberitahu tim perampok truk mana yang harus dijarah. Dia menonaktifkan kamera dan memasuki gedung terbengkalai. Tim Jackson datang dengan rompi anti peluru tebal memasuki truk lalu mengikat tangan H. Perampokan dimulai tanpa hambatan. Semua orang tiarap di tanah, tetapi seorang petugas panik dan menekan tombol darurat. Suasana berubah menjadi tegang. Baku tembak terjadi dan perampok meledakkan pintu akses menuju ke dalam. Mereka mulai menembaki semua orang. Salah satu dari perampok terluka. Ketika mereka mematikan tombol darurat, mereka membuka gerbang agar orang terakhir dapat membawa mobil masuk dan mereka mulai memuat uang ke dalam mobil. Sementara itu, tim SWAT telah mengetahui perampokan dan mereka sedang dalam perjalanan. Di luar,
Polisi telah berhasil memblokade pintu masuk dan tim SWAT tiba. Di dalam, H berhasil meraih senjata dari salah satu perampok dan menembaknya di kaki, kemudian dia mencekiknya sampai pria itu mati. Dia langsung mengenakan perlengkapan anti peluru. Dia berjalan ke seorang pria yang memuat uang ke dalam truk. H membuatnya melepas helmnya dan mengetahui dia bukan pembunuh putranya lalu menembaknya. Anggota tim Jackson lainnya tidak bisa bergerak karena terpojok oleh Dana dan petugas lain. Bullet tiba-tiba muncul dan meminta Dana agar memberinya senjata. Setelah diberi senjata, Bullet mengeksekusi mereka berdua. Di koridor, Dave mencoba melawan dan Terry melarangnya, namun Dave tetap keluar dan tertembak. H tiba-tiba muncul dan terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 yang sengit. H terluka tetapi dia berhasil membunuh perampok itu. Dave ternyata selamat karena rompinya dan keluar membantu H. Anak buah Jackson menjemput timnya yang terluka dan pergi menuju mobil. H mulai menembaki mereka. Saat sedang baku tembak, H mendengar bunyi kokangan senjata di belakangnya. Ternyata itu adalah Bullet yang langsung menembaki H dan berpikir dia sudah mati. Setelah menembak H, Bullet memanggil Dave dan mengatakan perampok bersenjata telah pergi. Saat Dave menampakkan dirinya, Bullet menghujaninya dengan peluru. Saat perampok pergi, H dengan seksama memperhatikan Jan dan mengenalinya sebagai pembunuh putranya. Mereka membuka gerbang dan menabrakkan mobil lapis baja kedua mobil polisi. Kemudian mereka dikejar oleh SWAT dan helikopter. Mereka memasuki sebuah gedung menutup gerbang. Mereka memiliki waktu 5 menit untuk melarikan diri. Mereka berencana untuk melewati terowongan lorong bawah tanah yang tidak diketahui oleh publik. Jackson terluka di lehernya saat baku tembak dengan H. Kemudian Jan dan Bullet memuat uang itu ke kereta sorong. Jan mengatakan dia akan menjemput Jackson, namun Jan menghabisinya. Mereka membawa uang itu melalui lift dan Jan mengatakan Jackson tidak selamat. Mereka memuat tas ke kendaraan dan berkendara sejauh 3 mil lalu tiba di depan sebuah mobil. Bullet menyadari Jan adalah pengkhianat. Dia mencoba membunuhnya tetapi Jan lebih dulu meledakkan kepalanya. Dengan santai Jan terus melarikan diri dengan semua barang jarahan karena polisi tidak dapat menemukannya. Saat Jan ada di apartemennya sambil memegang semua uang, tiba-tiba sebuah ponsel berdering di dalam tasnya. H muncul di belakangnya dan melemparkan laporan otopsi Dak. Jan kebingungan dan dia mulai membaca tentang luka tembak Dak di hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Jan melihat foto Dak dan mengingat H menatapnya di lokasi perampokan. H menembak Jan di hatinya. Setelah Jan berteriak kesakitan, H lanjut ke paru-parunya dan Jan mengingat putra H tergeletak di tanah sambil menatapnya. H melanjutkan ke limpa dan akhirnya ke jantung Jan. H meninggalkan apartemen Jan dan bertemu dengan agen King. H meyakinkannya King bahwa tujuannya telah selesai dan King mungkin dapat memperoleh kembali uang yang dicuri. Setelah itu, H masuk ke mobil yang telah menunggunya lalu pergi dan film pun berakhir.